Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya dan salve. Selamat pagi para penguji UKIN. Pada pagi hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Lamaknen dengan judul Stop Bully. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, yang pertama terima kasih karena sudah mau hadir. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Nonton Piala Dunia? Nonton. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, mungkin kita doa. Doa sejahtera. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah berdalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, semua doa pujian dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk Pinky. Oke, yang pertama-tama Ibu mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau hadir dan datang di kegiatan bimbingan konseling ini. Pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan beberapa tema. Sebentar akan kalian pilih. Tetapi sebelum jauh kita melangkah ke sana, sudah pada kenal kan? Orang bilang tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Sudah pada kenal? Belum? Oke. Sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, mulai dari cantik yang paling pertama. Perkenalkan, nama saya. Panjang silakan, panjang terus pendek. Nama saya Clarita Bere, biasa dipanggil Lali. Lali, kelas berapa cantik? Kelas 8A. Oke, terbang Lali. Perkenalkan, nama saya Maria Jalilo, biasa dipanggil Pinky, dari kelas 8C. Oke, baik. Pinky ya? Oke, terima kasih Pinky. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Septiani Josephine Maut, biasa dipanggil Evi. Saya dari kelas 9C. Oke, siapa? Evin 9C. Oke, baik. Terima kasih. Oke, yang paling pertama dari kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan membahas topik terkait dengan bully. Sudah tahu bully itu apa? Sudah. Oke, sudah tahu bully. Karena marak sekali terjadi bully di sekolah. Biasa bully itu banyak terjadi di sekolah. Jadi bimbingan kelompok pada kali ini kita akan membahas tentang bully. Seberapa penting atau seberapa besarkah dia punya efek terhadap anak-anak, kita akan bahas pada hari ini. Kita akan bersama bertukar pikiran dan membahas tentang bully, seperti itu. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini itu ada beberapa tujuan yang harus tercapai dalam kegiatan ini. Yang paling pertama itu kamu bisa tahu bully itu dibentuk seperti apa. Apakah anak itu bentuk dari bully? Nah, itu bentuk-bentuk dari bully seperti apa. Terus kamu mampu memperbaiki sikap bergaul agar terhindar dari perilaku bully. Karena bully ini bentuknya banyak. Mungkin kamu tidak tahu, kamu pikir ini, oh cuma ini saja ibu, itu juga termasuk bully. Hal-hal yang apa sih yang sebenarnya bully itu? Dia punya bentuk seperti apa? Supaya kamu bisa ubah, kamu punya sikap, nanti dia punya dampak seperti apa? Itu nanti sebentar kita akan bicarakan. Terus yang ketiga, kamu bisa mengubah sikap dalam bergaul untuk tidak melakukan perilaku bully. Saya yakin kalian ini pasti akan baik semua. Terlihat dari tampangnya. Mungkin ada yang tidak baik. Sebentar kita akan melihat tentang bully dan mungkin kalian ada bayangan atau pikiran untuk mengubah perilaku-perilaku tersebut. Terus yang keempat, kamu bisa mengalihkan perilaku bully. Jadi perilaku bully kalau sudah terlanjur bikin, kira-kira kamu harus buat apa?
Seperti itu. Kira-kira kalau teman bully kamu itu kamu harus seperti apa? Bagaimana kamu menghindar? Jadi ini ada 4 tujuan yang harus kita capai dalam bimbingan kelompok kali ini tentang bully. Seperti itu. Jadi ada 4 tujuan itu. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, ada asas-asas yang perlu untuk diketahui. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini maksudnya norma-norma dalam kegiatan bimbingan kelompok ini harus ditaati. Biasa ada norma-norma toh? Kesopanan mungkin, seperti itu. Normatif berkaitan dengan norma-norma yang harus ditaati dalam bimbingan kelompok. Mungkin ada sementara norma yang seperti ini, contohnya seperti ini. Mungkin kaci, mungkin kaci sementara berbicara, teman lain tidak boleh potong, seperti itu. Itu norma yang ada dalam bimbingan kelompok. Terus, yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan itu yang dimaksud adalah kalian dengan sukarela datang mengikuti bimbingan kelompok, layanan bimbingan kelompok ini dengan tidak terpaksa. Tidak ada paksaan dari saya ataupun pihak manapun. Kamu datang dengan suka dan rela. Suka dan rela ya. Semuanya suka dan rela toh? Ya. Oke, baik kalau gitu. Setelah itu ada asas kerahasiaan yang perlu dijaga. Ada hal-hal yang terkait yang apapun yang diomongkan dalam kegiatan bimbingan kelompok itu dirahasiakan. Maksudnya dalam artian ketika ada omongan-omongan tentang nama orang di sini disebut, itu tolong tidak dibicarakan di luar bimbingan kelompok ini. Seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau bisa paham, baiklah. Kita akan lanjut. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, saya berharap kalian berenam bisa aktif. Aktif dalam arti bisa menuangkan kalian punya ide-ide, kalian punya pikiran-pikiran. Mungkin dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan tema Stop Bullying ini, kalian mungkin pernah mengalami kita sharing seperti itu. Jadi tujuan bimbingan kelompok seperti itu. Kita sharing pendapat. Kira-kira apa yang harus dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, apa yang pernah dialami dan apa yang tidak pernah dialami. Atau mungkin kalian mengalami dan melakukan hal bully. Nah ini, pada hari ini kita akan sama-sama lihat dan mungkin kalian bisa merubah kalian punya perilaku dalam bergaul. Karena bullying itu dampaknya sangat besar sekali. Bullying itu dampaknya besar. Mungkin kalian berpikir bahwa ini cuma kata-kata ibu, tetapi mental orang berbeda. Seperti itu. Oke. Jadi tadi ibu sudah sampaikan harapan ibu. Harapan ibu untuk mungkin kalian bisa mengubah sikap, mungkin jangan berbuat seperti demikian, karena kalian masih tahap perkembangan. Banyak hal bisa terjadi, apalagi SMP. Ibu akan SBing, ikuti dia punya gerakan, oke? Tunggu sebentar. Oke, sekali lagi semangat, oke? Ya. Sekali lagi semangat ya. Ya. Sudah. Oke. Luar biasa, sering main TikTok. Oh, Iva sering main TikTok. Oke, 3
apa-apa. Itu media menghibur, tapi ada batasan-batasannya seperti itu. Jadi sebelum ke sana, tadi bisa jelaskan video akan kita putar. Kita akan masuk pada tahap inti. Tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Oke, jadi tadi Ibu sudah sampaikan kita akan memulai atau bukan memulai ya. Kita akan berdiskusi atau Ibu akan menyampaikan tema tentang bully. Jadi topik kita pada hari ini adalah stop bully. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kenapa Ibu memberikan topik bully pada hari ini? Kira-kira yang tahu? Pinky mungkin? Mira mungkin? Pinky mungkin? Oke, yang tadi Ibu jelaskan pertama, banyak sekali kejadian-kejadian atau perbuatan anak di tingkat sekolah menengah pertama yang sangat-sangat fatal. Tanpa disadari, kalian mungkin tidak sadar bahwa bully itu bisa membunuh, walaupun dengan kata makian atau sebutan marga, contoh seperti itu. Jadi pada hari ini yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal, kita akan tahu, kita akan berbicara bentuk-bentuk bully. Kita akan berbicara mengenai perilaku apa yang tidak boleh dilakukan. Terus kita akan berbicara tentang sikap apa yang harus kalian hindari, maksudnya kalian tinggalkan, seperti itu. Jadi itu tujuan yang tadi, 4 tujuan pertama kita harus lihat bersama, seperti itu. Oke, jadi sebelum lebih jauh, karena waktu kita juga terbatas, hanya 1 jam. Jadi Ibu langsung saja kasihkan video, dicermati, dilihat baik-baik. Setelah itu, Ibu akan tanya ya. Perkenalkan, nama saya Joko. Biasa Oke, jadi itu adalah video berkaitan dengan bully. Itu di tingkat SMA, di SMA Wonogiri. Jadi tadi itu film pendek tentang bagaimana seorang dibully, terus perlakuan teman-teman dalam kelas seperti apa. Jadi yang kita bahas sekarang ini kompleks, maksudnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah. Seperti itu. Dari video yang tadi, siapakah yang ingin berpendapat? Silakan, siapa yang ingin berpendapat tentang bully, perundungan? Adakah? Mungkin siapa namanya? Pinky.
Pernahkah kalian mengalami hal yang tadi sudah dinonton di video? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah? Seperti itu? Terus, bagaimana reaksinya? Sedih. Mira, bagaimana reaksinya? Sedih. Ceritakan sedih tentang bagaimana dibully waktu itu. Apa yang dibicarakan teman-teman seperti dalam kelas mungkin? Ayo Pinky, tidak apa-apa. Seperti apa? Mereka bilang rambut kayak laki-laki. Mereka bilang kamu seperti laki-laki. Oke. Sekarang Ibu mau tanya personal ke masing-masing orang. Selain tadi tindakan yang dilihat di video dan kalian mengalami itu, apa tindakan lain yang pernah dialami oleh kalian? Ini kalian mungkin tidak tahu bully itu apa, tapi silakan diceritakan. Maksudnya pernahkah mengalami bully di sekolah? Mungkin cantik. Siapa namanya? Evin. Ya, Evin. Omong-omong nama bapak. Oke, itu yang ngomong siapa? Anak perempuan kan laki-laki? Anak laki-laki, oke. Kaci. Pernah yang mereka Diomong marga. ya, Apa margamu sayang? sawah. Mereka ganggu bilang Oh. sawah. Oh, jadi marganya sawah, terus diganggu Sawah. sawah begitu seperti itu. Oke, Mira mungkin Mira. Marganya apa? Bebek. Terus apa maksudnya? Berak. Oh, jadi dibilang berak itu. Oke. Siapa namanya? Yani. Seperti apa? Dibully bilang gendut sering oleh siapa? Anak kelas 8. Oh, dipanggil gendut bola seperti itu. Oke, kelas 8. Pinky, selain yang tadi mungkin Pinky. Oke. Dibilang pendek. Oke, terus Lali. Diomong nama bapak. Bilang Kepala saya tidak menginginkan bapak. jadi sering. Oh, bapaknya nama Alo. Terus sering di omong-omong alo begitu. Oke. Ini yang satu anak sebenarnya dia harus ikut juga dalam kita punya kegiatan dengan kelompok ini. Siapa namanya waktu itu? Wiwin. Karena memang anak itu sering sekali dibully. Hanya kebetulan dia tidak hadir hari ini. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Jadi begini, bentuk-bentuk bully ini di luar yang tadi. Perhatikan gambar berikut. Binatang apa ini? Kuda dan Kuda dan apa? Burung apa? Bebek. Bebek. Oke. Kita lihat selanjutnya. Bisa kuda kalau dibalik jadi katak. Ini katak toh. Terus bisa kelinci kalau dibalik jadi kepala bebek. Ini kelinci. Merundung, mengganggu, mengusik terus menerus dan sadar. Jadi dia sadar betul bahwa ini nih sebenarnya tidak baik, tetapi dia tetap melakukan untuk kesenangan. Bully itu dilakukan untuk kesenangan. Anak-anak banyak melakukan itu untuk kesenangan. Seperti itu. Tadi, jadi sekarang kita berbicara mengenai tujuan yang pertama itu kita harus tahu bentuk-bentuk bully itu seperti apa. Bully itu banyak bentuknya. Seperti yang pertama, itu bentuk kontak fisik langsung. Jadi maksudnya bully yang langsung ya. Contoh, nampar, tempeleng, tarik rambut, jambak, orang biasa bilang jambak, mencekik, gigit,
terus mencakar, buang adulah ke kamu, merusak kalian punya barang, memukul, mendorong, itu adalah bentuk bully secara fisik. Kalau pernah mengalami hal yang ini yang tadi Ibu sebutkan, cepat lapor ke saya, ke guru BK, atau tidak ke KAUR kesiswaan, ke Bapak Vincent. Karena apa? Kenapa ibu sampai membuat topik tentang bullying? Karena memang banyak sekali anak-anak yang dibully, ditekan, tetapi diam. Ini yang tidak boleh. Kamu tahu atau tidak, ini berpengaruh terhadap kalian punya mental. Seperti itu. Bentuk yang kedua, bentuk bully secara verbal. Contohnya ya, julukan nama. Seperti yang tadi disebut, sawah, terus siapa tadi betul apa? Berak, terus dibilang bola, gendut, itu tidak. Itu merupakan bullying verbal. Terus mencelah, fitnah, terus mengejek. Tadi yang tadi disebut ini kan mengejek, seperti tadi lali, terus mira, kaci, itu bagian dari bullying verbal. Dilakukan secara, maksudnya diucapkan ya, mengejek seperti itu. Terus menyebar gosip, memaki, ini yang paling sering. Memaki itu juga bullying verbal, mengintimidasi, bergosip, teror, surat kaleng, terus atau tulis sesuatu di kalian punya tas, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, fitnah seperti itu juga merupakan bentuk bullying verbal. Seperti itu. Bentuk kontak verbal langsung. Jadi maksudnya mereka langsung omong ke kamu. Kacik tadi bilang apa? Sawah itu mengejek. Lalinya tadi bilang apa? Alo itu menyebut nama orang tua, itu tidak boleh. Itu bagian dari bully verbal secara langsung. Terus yang ketiga itu ada bullying verbal tidak langsung, maksudnya kata-kata yang tidak langsung, sinis, keseluruh lidah begitu, itu bully loh. Terus menampakkan ekspresi yang kasih rendah bisa apa? Sinis begitu, itu juga bully loh anak-anak. Terus mengejek, mengancam. Pernahkah ada yang mengancam? Ada yang pernah dapat ancaman? Yang paling sering yang saya dapat itu siapa namanya? Wiwin. Anak itu sering sekali, hanya betul tidak dapat. Wiwin itu mengirim surat kaleng, itu juga perilaku bully. Pernahkah Anda surat kaleng? Kalau tidak surat yang orang taruh dalam tas? Siapa? Tiani pernah? Tulisannya apa itu? Pelakor masih SD. Oh seperti itu, oke. Terus kira-kira setelah dapat surat seperti itu, siapa ngaki? Jadi surat yang isiannya makian seperti itu. Terus kira-kira Tiani, kau bikin apa? Terus apa yang kalian lapor ke siapa? Terus ketahuan siapa yang tulis? Oke, seperti itu. Jadi tindakannya seperti itu. Oke, baik. Dia seperti apa di sana? Om agak keras sedikit supaya ada. Ya biasa dan waktu itu kelas 7 itu dia kami mau praktek nakarnya tapi tapi tidak jadi pakai dos, makanya karena panas kami ambil pakai kipas
Terus setelah itu menjelaskan kami dia bilang kalau orang tua tidak bisa begitu. Oh, jadi seperti itu. Ya, Yang mana ya anaknya? di teknik pendek. Oke, nanti mungkin setelah kita kegiatan ini mungkin bisa panggil mungkin beberapa anak yang memang sering melakukan itu. Tapi rata-rata kebanyakan bully itu biasa dilakukan oleh anak laki. Ada anak perempuannya juga. Tapi rata-rata. Oke, jadi kalian sudah tahu betul-betul ya bentuk bullying yang tadi. Nanti jangan sampai orang tanya perilaku bully seperti apa, atau mungkin kalian buat juga perilaku bully itu. Ini yang diharapkan untuk tidak dilakukan. Kenapa bimbingan kelompok itu perlu? Kalau seandainya kita bimbingan klasikal tentang bully, baik, tapi terlalu banyak anak sehingga agak kurang dapat nanti. Anak-anak kurang konsentrasi, apalagi ribet kelas seperti itu. Kalau kita bimbingan kelompok begini, kita face to face, kita berbicara. Oh, ini seperti apa, ini seperti apa. Kalian juga menceritakan kalian punya kisah seperti apa. Nah, jadi sudah tahu bentuk-bentuk bully toh. Jadi sekarang kira-kira menurut kamu penyebab dari perilaku bully itu apa yang kalian tahu? Atau kira-kira mungkin yang kalian pernah lakukan dan kira-kira kamu buat itu karena apa? Alasannya apa? Mungkin ada yang bisa. Iri. Oke, selain iri. Tidak suka dengan orang tertentu. Oke. Tiani. Dendam. Oke. Ada lagi kaci mungkin. Lali. Apa tinggi mungkin? Oke. Jadi alasan-alasan atau penyebab terjadinya bullying tiap orang itu berbeda. Seperti itu. Tapi alasan yang paling mendasar pertama itu karena biasa dari lingkungan di rumah. Biasanya dia di rumah sering ditindas. Contoh mungkin sering dipukul orang tua, atau mungkin ada yang tinggal dengan om, tante, nenek, kakak yang di rumahnya diperlakukan kurang bagus. Jadi ketika di sekolah pelampiasannya ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Teman bergaul. Mungkin dia teman bergaul itu sering melakukan hal tersebut, jadi dia juga ikut merame. Oh iya, ternyata kayaknya seru. Ada anak-anak tertentu yang menjadikan perilaku bully, melakukan bully itu karena ingin bersenang-senang. Ini yang fatal sekalian. Bersenang-senang, jadi ketika mengolok-olok teman itu jadi bahan hiburan. Terus mungkin menjambak teman itu jadi bahan senang, jadi bahan permainan seperti itu. Atau mungkin sinis dengan orang itu mungkin membuat dia terlihat baik seperti itu. Ada yang mungkin menjadi tradisi. Sebenarnya perilaku bully itu terkadang dikarenakan tradisi. Kakak kelas bikin adik kelas dari kakak kelas, dia juga bikin adik kelas. Nah, ini yang disebut tradisi, turun temurun. Dulunya senior bikin dia jadi senior, dia bikin adik junior, seperti itu. Terus balas dendam pada yang disebutkan, karena pernah dibuat dibully. Contoh mungkin Kaci pernah dibully. Jadi ketika di kelas 3 dia balas dendam pada adik-adik kelas. Dulu saya pernah dibully loh. Seperti itu. Jadi ingin membalas dendamkan. Tidak di orang yang membuli, yang pernah membuli, tetapi orang lain seperti itu. Terus perasaan ini menunjukkan kekuasaan. Oh, saya geng loh. Banyak yang seperti itu. Karena mungkin secara fisik dia besar, mungkin dia anak kompleks sini, mungkin contoh anaknya Luli. Jadi dia merasa, oh ini sekolah saya punya, ini sekolah kami punya. Jadi siapa yang mau bikin saya seperti itu? Siapa? Andika? Ya. Ya, kelas berapa? Dia seperti itu? Ya. Oke. Ya. Contoh-contohnya mungkin kalian tahu seperti itu. Terus, ada yang kecewa karena perilaku yang tidak sesuai yang diharapkan. Bentuk protes. Ada yang melakukan bully itu karena bentuk protes terhadap orang lain. Atau tidak mungkin terhadap guru. Diperlakukan kurang bagus di dalam kelas.
Sehingga ketika ada jengkel dengan gurunya, dia melampiaskan hal tersebut ke teman-teman. Jadi yang tadi, penyebab-penyebab bully yang tadi kalian sebutkan itu, yang ibu sudah sebutkan, jadi ada banyak sekali. Jadi dari tiap orang itu masing-masing dia mau buat bully itu karena apa itu jelas. Mungkin kalian juga pernah melakukan bully ke teman yang lain, betul atau tidak? Betul. Itu alasannya karena apa? Oh, duluan kalian membalas seperti itu. Oke, baiklah. Kira-kira dari perilaku bully itu, kamu tahu atau tidak dia punya dampak terhadap psikologi? Maksudnya dampak terhadap kalian merasa tidak kalau dibully itu kalian apa yang kau rasakan? Kamu rasakan? Ya, sakit hati. Oke. Apalagi? Kira-kira ini kan pernah tadi bilang pernah kena bully. Setelah kena bully, kira-kira apa yang kamu dampak dari itu terhadap kamu apa? Malu. Oke. Ada lagi? Merasa dikucilkan. Oke, dikecilkan. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke. Jadi dampak dari bully sebenarnya bukan hanya untuk korban perilaku bully, tetapi untuk pelaku bully juga. Jadi untuk korban perilaku bully mungkin mentalnya kalau kasus bully yang berat, mentalnya mungkin terganggu. Ada juga yang merasa tadi bilang dikecilkan, merasa kayak direndahkan sekali, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Sakit hati, apa lagi? Malu, rasa. Jadi ada di dalam kelas itu ada pemilihan, oh teman-teman ini tidak mau bergaul dengan ini, jadi tidak mau bergaul dengan ini. Ada yang merendahkan kekayaan. Oh, ada yang omong-omongan tentang harta kekayaan dalam kelas. Seperti siapa? Coba cerita, tapi dibesarkan sedikit soalnya. Iya, tidak apa-apa, seperti apa? Kemarin kami ada kerja di lapangan itu. Kemarin kami ada kerja di lapangan itu, kok kekurangan. Tapi banyak yang bilang mau ambil itu kami punya rumah, tapi sebenarnya tidak ada. Makanya Erik bilang percuma rumah tembok kalau saja ada. Oh, seperti itu. Jadi bilang percuma di rumah tembok, tapi kosannya tidak ada, seperti itu. Jadi kok sakit hati seperti itu, diremehkan, merasa seperti itu. Oke, baik. Jadi begini, untuk korban bully, biasa korban bully itu yang bully ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat. Kalau berat itu sudah sampai ada pemukulan, kekerasan ya. Ada yang paling pertama fisik itu, yang paling dampak yang paling besar sekali untuk para korban bully itu adalah trauma, yang paling berdampak. Trauma, terus rasa marah atau kalau kalian dibully, marah, depresi. Ada juga yang depresi kayak kenapa harus saya yang dibully. Ada yang kalau depresi, trauma itu ada yang tidak datang sekolah, seperti itu. Terus ada yang cemas. Contoh cemas ini begini, ketika lihat pelaku bully mungkin jadi agak jauh, kalian sudah butuh, aduh ini cemas, aduh cuma ini dia mau bikin apa saya lagi, seperti itu. Terus ada juga Tidak ada banyak. oh dia seperti itu. Kenapa kalau kesel sekarang? Sering disamakan. Kalau Erik dorang Sampai dia tiap hari menangis terus. Oh, jadi ceritanya begitu. Oke, ibu baru tahu kalau ternyata anak itu pindah karena sering dibully tiap hari. Kalau kami latihan seminggu, nanti akan dia 9 kelas, dia 9 dan laki-laki biasa benda kayak rambut
karena ada berdiri begini bawah meja. Biar Dia lalu dia Oh, jadi karena sering dibully itu jadinya pindah. Iya. Maka dari itu, kenapa saya bilang bully itu dampaknya besar? Karena seperti ini. Kalian mungkin berpikir bahwa ini hanya bercanda, main-main gila. Di usia kalian mungkin main gila. Tetapi yang tadi Ibu bilang, mental orang itu masing-masing beda. Tidak bisa kamu menyamakan kamu punya mental dengan kamu tidak bisa menyamakan ibu punya mental dengan kamu punya mental. Kamu tidak bisa menyamakan Kadi punya mental dengan Maya punya Mira punya mental. Mungkin contoh, kalau Kaci Lali dibully dia biasa, sudahlah. Tapi beda dengan Mira kalau dibully. Seperti yang tadi, siapa namanya? Boy. Ternyata seperti. Oke, terima kasih, ini info baru buat Ibu. Seperti itu. Terus, Uye. Dia beli barang yang punya dia barang yang bisa kita semua. Namanya siapa? Iya. Jadi dia bilang, dia tua, badan besar. Oh, jadi sampai sekarang ada sekolah. Tapi Uye juga pernah orang belajar tua yang pindah. Tadi dia. Oh, oke. Jadi itu. Jadi dengan begini, dengan sendirinya kamu bisa paham tentang dampak bully itu seperti apa. Dampak bully itu besar sekali. Jadi ini, jadi untuk perilaku atau korban, dari tadi sudah korban bully itu bisa pindah segala macam trauma dan sebagainya. Kalau untuk pelaku itu yang pertama, kira-kira kalau untuk pelaku bully itu kira-kira dampaknya apa? Kita percepat saja. Mungkin yang pertama, dijauhi teman-teman, bisa dihukum, bisa dikeluarkan dari sekolah. Sekarang cara mengatasi bully kira-kira seperti apa menurut kamu? Menurut kamu? Oke, bagaimana kita mengatasi bully? Sebenarnya kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita alami dengan guru. Yang paling pertama adalah dengan teman dalam kelas. Terus mengkomunikasi itu pun dengan guru wali kelas, dan kemudian mungkin kesiswaan dan guru bimbingan konseling, saya sendiri. Seperti itu. Ketika menghadapi perilaku bully, berupaya untuk tetap percaya diri. Kalau orang bully kamu, tetaplah percaya diri. Ya sudah, lalu apa sih yang kamu mau seperti itu? Kalau kamu menunjukkan sikap menangis, kayak diam saja, tetap besoknya teman mungkin akan tetap mengulangi hal itu yang sama ke kamu. Karena kamu sudah lemah, seperti itu. Terus, kalau ada yang sudah melakukan perilaku bully ke kamu, lapor. Lapor itu yang paling penting. Buat batasan, kalau sudah tahu kalau dia itu pelaku bully, sudahlah, jangan terlalu bergaul dengan dia. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Sudah paham, sudah mengerti. Dari yang itu, Ibu sampaikan di atas, bully adalah pembunuh nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan itu membuat mereka malas melanjutkan kembali hidupnya. Jadi kita harus bilang apa? Stop bullying. Seperti itu. Kita ulang ya. Jadi kita harus bilang apa? Stop bullying. Seperti itu. Jadi materi yang Ibu sampaikan sudah berakhir, sudah habis. Tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini masih ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Kira-kira dari kegiatan bimbingan konseling, bimbingan kelompok ini, adakah yang ingin memberikan saran atau tidak masukan seperti itu dari materi tentang perilaku bully, stop bully?
sudah tahu, sudah paham semua bentuk-bentuk bullying, jangan kalian lakukan. Ingat, maki itu juga bagian daripada bullying. Bullying verbal langsung. Apalagi mengolok, mengejek tadi nama bapak, contoh seperti ibu. Ibu berbicara pengalaman, ibu juga dulu sering begitu. Jadi ketika sampai ke kelas, beritahukan ke teman-teman yang sering dibully bahwa Ibu Oci bilang begini, tidak boleh begini, harus begini. Seperti itu. Jadi tujuan kita bimbingan kelompok, ya selain 4 hal tadi, ya pulangnya kalian juga harus menyampaikan kepada teman-teman seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri ini kegiatan bimbingan kelompok, ini ada lembar evaluasi hasil, silakan diisi ya sayang. Dua, tiga. Ini juga, itu kemudian isilah itu dulu. Isi yang kalian sudah dapat, nama dan kelas ajudan. Tolong saya, tolong ambil. Silakan diisi waktu mungkin untuk mengisi ini itu ada nomor dan refleksi silakan isi waktu. Mungkin evaluasi itu duluan. Jadi ada beberapa hal lagi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Ibu mau tanya kira-kira dari penjelasan Ibu mengenai bully, adakah yang belum dipahami? Adakah yang belum dipahami? Sudah semua? Oke. Kira-kira adakah yang ingin memberikan kesan sebelum kita mengakhiri kegiatan? Oke. Benar? Oke. Jangan membuli karena bully itu tidak baik karena berdampak besar bagi mental orang. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Kira-kira dari kegiatan ini tadi yang di awal sekali kita bilang bahwa tujuan kita adalah untuk tidak melakukan tindakan bully. Untuk yang kita yang belum pernah melakukan. Tapi kalau untuk kita yang pernah melakukan bully, berarti kita apa? Stop melakukan tindakan bully. Jadi dengan kelompok ini untuk kalian tahu tentang bully, untuk bagi kamu yang pernah melakukan ini untuk stop melakukan tindakan bully seperti itu. Karena apa tadi sudah tahu dampak-dampaknya seperti apa. Oke, jadi kegiatan akan segera berakhir. Ibu mau sampaikan bahwa terima kasih sekali dari awal kegiatan dengan sudah sukarela datang, sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan sangat baik. Ibu berterima kasih sekali, kalian sangat antusias dalam kegiatan ini, sangat aktif, sangat membantu sekali. Dari kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu tahu bahwa ternyata banyak sekali anak-anak yang keluar sekolah, pindah, karena memang dibully. Seperti siapa? Ini. Ini sangat tidak diperuntukkan sekali. Dan juga dengan bimbingan kelompok ini kita pelaku bully di sekolah itu siapa sebenarnya? Dari kelas mana-mana. Ini tahu kan apa? Perilaku bully ini kamu mungkin menyepelekan, mungkin dengan maki itu biasa, mengolok-olok itu biasa, tapi sebenarnya ini hal-hal yang harus kita putus mata rantainya. Kalau ada yang melakukan hal tersebut ke kalian lagi, haraplah wali kelas, kepala siswa dan guru bimbingan konseling, saya sendiri seperti itu.
Bisa paham ya sampai di sini? Bisa. Oke. Jadi sekali lagi Ibu mau bilang terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau bilang stop melakukan bullying. Lihat siapapun yang melakukan bullying, beritahu bahwa stop melakukan bullying. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, siapa namanya? Evin, pimpin kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan